Beli oleh-oleh ke Bali untuk dibagi-bagi. Manja, dingin klakson. Ya, balik lagi di konten Fight Reaction. Kali ini FN44 menjadikan partai yang sangat spesial dan luar biasa. Dengan tema Battle of Fight. Namun kali ini gue gak sendirian. Gue ditemani oleh fighter-fighter andalan One Fight. Salah satunya adalah Mas Mario Satya Wirawan. Silakan Mas, perkenalkan diri lagi Mas. Ya, nama saya Mario Satya Wirawan. Saya fight di kelas 61,3 yaitu bantamweight. Dan bersama saya Mas Tio yang kita lihat sendiri seperti baru turun dari gunung. Ini habis dari gunung dari Pangrango. Oh iya deh. Bukan dari Gunung Sahari, bukan? Bukan. Apa Gunung Putri? Toko buku. Oh, tuh gunung. Tahu ya saya maksud ya. Gak boleh disebut ya? Jangan ya. Iya, Dia gak pasang iklan di sini ya? aja. Oh iya? Ya jangan Oke. terlalu lama karena pembahasan kali ini akan sangat spesial dari sesi itu sampai full fight. Ya, ingat tungguin aja. Oke Mas, nih sesi weigh in antara Ucu Rohindi melawan Sarjan Sadik di kelas atomweight. Menurut Ya. pandangan lu gimana nih Mas dari persiapan kedua fighter dilihat dari sesi weigh in? Belum muncul ya? Oh ya? Oh nih. Oh gila. Ngeri banget nih. Ngeri banget ya? Waduh. Kenapa sekarang badannya jadi mengkilap-mengkilap begitu ya? Oh iya juga ya. Ini, di percobaan pertama dia nggak masuk kayaknya. Sarjan nih, seingat saya dia anggota Brimob ya. Jadi tentunya emang fisiknya bagus, tapi kelihatannya di sini dia kurus ya. Mungkin untuk kelas 48 dia agak badannya agak lebih tinggi ya. Cukup tinggi ya. Dan mungkin karena bulunya juga banyak ya, jadi lebih berat terlihat lah ya, terlihat ya. Jelas tuh itu. Oh tuh, gitu. lihat Dan tuh itu kalau si Udor tuh sebutannya. Oh, Udor nama bekennya. Oke. Dia sampai dibotakin kepalanya, ya mungkin juga untuk menghilangkan bulu jadi lebih enteng. Oh iya, itu bulunya pindah kali ya. Iya. Kali lo ya. Oke Bang, jangan nggak perlu lama-lama, kita langsung aja tonton sesi full fight-nya. Ya, fight pertama untuk malam ini antara Ucu Rohindi alias Udor melawan Sarja. Biasanya pembukaannya harusnya gue tuh. Oh iya, salah ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan kerjasama. Iya, betul. Gimana nih Bang, dari tanggapan lu dari menjelang fight gini nih? Ya, dua-duanya kan udah di... Gue cukup mengenal keduanya sih ya. Keduanya pernah latihan di Asta di masa yang lampau, Iya. masa lalu. Tapi ketika mereka di Asta, mereka nggak pernah ketemu sih. Jadi di waktu yang berbeda. Mungkin Sarjan tuh sekitar tahun 2015. Udor sekitar tahun 2016 setelah udah ada One Pride. Kalau Sarjan latihan di Asta sebelum ada One Pride. Itu dua-duanya nih lu yang latih juga? Iya, gue yang latih. Juri 3. Mas Wardi juga berarti? Iya, sama Mas Wardi juga. Berarti Ya. menarik nih. Kemungkinan besar menarik karena bakal main di ground. Karena Mas Mario dan Mas Wardi Enggak main di ground. Mungkin itu kan ilmu dari berapa tahun yang lalu. Mungkin mereka udah lupa. Waduh, nggak gitu dong. Pasti inget dong. Ya ini pembukaan nih, udah tadi saling serang ya. Langsung cepet nih, kayak kelas atom sih cepet ya Mas ya. Kayak terang banget ya itu ya. Yang mana tuh? Udor. Oh, Udor. Iya ya. Aduh, Udor langsung dibawa ke bawah. Waduh. Emang ini gaya mainnya si Udor tuh jadi dia one two terus tabrak, one two terus tabrak. Nah, cuma kesalahan kekurangannya dari gaya main tersebut adalah kalau misalkan ngelawan tipe orang yang kayak si Sarjan ini. Si Sarjan ini dia bergerak ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Nah, sedangkan si Udor gerakannya tuh cuma lurus ke depan tuh. Aduh, dibanting. Wow, dibanting seperti itu. Kita masih nggak tahu ya kalau dari sini bisa submission apa, tapi ya kayaknya tapi kayaknya Udor sepertinya udah ini kesulitan nih. Kesulitan banget nih. Coba kita lihat dari RNC ini. Agak miring gini sih. Agak sulit. Ini kuncin kaki. Waduh, dilepas. Ternyata si Sarjan ingin menikmati pertandingan ini dulu gitu. Kemungkinan ya gitu kan. Enggak, kalau dilihat dari intensitas serangannya sih dia nggak ingin menikmati pertandingan sih. Maksudnya dia pengen cepet-cepet beres gitu. Oh, pengen cepet-cepet beres ya. Kalau menurut gue dari pandangan gue dia kayak terlalu ngebut. Terlalu ngebut untuk bisa bertanding 3 round. Nih, kita lihat tuh. Si Udor nih masih kesulitan nih untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh si Sarjan ya. Tadi Sarjan
Sarjan Tekan terus gitu menekan kan. dengan bertubi-tubi Keningnya gitu. masuk lagi. Ah. Pukulannya masuk juga telat. Telat. Dan Kayaknya Udor ngincer ngincer takedown take down nih. terus. Tapi ya itu dia kalau misalkan si Sarjan itu dia kan tipe fighter ya dengan yang percaya diri tinggi ya. Nah, untuk menghadapi kepercayaan dirinya itu kita jangan bikin dia makin percaya diri, makin percaya diri, makin percaya diri. Jadi ketika misalkan kalau menurut gua, ketika lu bisa nge-hold dia di bawah, lu hold aja dulu dia di bawah untuk waktu yang agak lama. Nah, setelah itu dia bakal turun tuh kepercayaan dirinya. Jadi secara nggak langsung ngebuat mentalnya jatuh dulu ya. Buat mentalnya dia jatuh. Nah, dari situ baru kita gerus pelan-pelan. Nanti juga mentalnya dia jatuh dan mestinya bisa menang. Tadi giletinnya hampir Giletinnya hampir lepas, hampir masuk. Ya, nih, Kalau dari posisi guard seperti ini, ngambil triangle kali ya. nggak tahu deh itu dia. Kalau misalkan triangle kan satu tangan mesti di luar, satu tangan di dalam. Tapi kalau kayak gini mungkin namanya rubber guard. Rubber guard. Nah, sekarang kakinya udah di depan nih, dia mau gogo plata tapi gagal. Nah, terus kok keluar si Sarjan? Nah, emang begitu dia gayanya. Dia meledek ya. Dia emang gayanya apa ya? Flamboyan mungkin ya, bisa dibilang. Jadi suka tiba-tiba nari-nari di tengah pertandingan gitu. Menarik. Apa menyajikan sajian pertandingan yang sangat seru gitu untuk para penonton. Menghibur dia, cukup menghibur. Nih, kayaknya dari 2 menit terakhir nih kayaknya main di bawah terus nih. Iya. Tanggapan ya Udor memang dia memanfaatkan sekali ininya ya, kelebihan fisiknya ya. Kita lihat di sini karena dia lebih kecil dan ototnya lebih besar, dia lebih kokoh gitu kalau untuk urusan dorong mendorong dan timpa menimpa. Nah, tapi ininya masuk. Wow. Nah, Ngeri. Nah, tapi di sini side controlnya kurang sempurna. Jadi pinggangnya Sarjan masih bisa ngayun keluar ke dalam, keluar ke dalam. Ngeganggu untuk keluar dari tekanan yang. Kalau misalkan pinggang masuk. Nah, dari sini juga keluar. Ambil mountnya juga dia masih terburu-buru ya. Sarjan baik sekali ya. Nah, satu fighter yang baik dan memberikan kesempatan Udor untuk bangun. Kita main di atas dulu lah, capek lah main di bawah gitu. Capek ya. Atau terlalu silau namanya. Oh iya mungkin. Kan memang di oktagon kan lu pernah tanding di oktagon kan? Iya. Sinarnya itu kalau dipegang kepalanya panas itu. Yang mana? Si Udor. Kan udah pakai tadi itu yang. Udah pakai. Iya, udah pakai itu. Sebut lagi. Gitu. Oh ya. Itu bukan produk. Apa? Itu emang hasil olahan minyak salah satunya jadi itu. Iya. Tapi bukan kan jadi bukan produk, merek. kan? Tapi bukan merek. Jadi merek. Itu bukan brand. Bukan. Kenapa dia ngomongin brand? Nah, ya kita lihat di sini. Lanjut di sini kita lihat Udor mencoba melancarkan giletinnya, tapi taruhan sama gua nggak bakal berhasil. Itu berhasil dibawa ke bawah. Nggak bakal berhasil kecok. Tuh kan, lepas. Bawahnya berhasil tapi. Si Sarjan stamina-nya sangat kuat gitu kan. Ya, ini ronde pertama udah mau habis nih, kemungkinan ronde kedua. Kita lihat. Apakah menurun stamina-nya atau kemungkinan gitu. Kemungkinan menurun sih. Menurun ya? Karena ya ini keras sekali ya dari Sarjan. Udor masih bisa. Ya. Udor masih bisa bertahan. Telak banget itu. Iya. Tapi damage-nya kurang begitu ini ya. Impact-nya kurang begitu berpengaruh untuk seludor. Iya, kalau misalkan pengaruh pecah itu. Yang mana? Kepalanya siapa? Iya, aduh, kemungkinan besar nih ada perubahan game plan nggak Mas menurut? Gak tahu ya. Kita lihat Sarjan tadi ketika lagi istirahat tuh sudah ditampar. Kayaknya dia bakal lebih bangun ya, lebih semangat ya. Kayaknya untuk segera dihabisi gitu kan. Iya. Jangan terlalu bermain-main. Iya. Instruksinya udah serius banget tuh. Ronde kedua harus dihabisi. Kemungkinan si Udor juga kayaknya banyak evaluasi dari cornerman-nya. Mestinya sih kalau misalkan dilihat dari bentuk tubuh ya, kalau pertandingan ini berlangsung lebih panjang, kemungkinan yang napasnya masih lebih ada si Sarjan. Kenapa tuh, Mas? Karena kalau orang yang ototnya gede itu lebih cepat capek biasanya. Gitu ya? Karena lebih banyak tenaga yang dipakai buat ngegerakin otot-otot yang besar-besar gitu kan. Tapi ternyata kayaknya salah ke pendapat saya ya.
Kenapa bisa salah tuh? Oh, ini masih bertenaga dia? Karena baru minum, Oh, baru. tadi minum air mineral Iya, gitu kan. Untuk apa namanya? Memulihkan stamina yang telah memulihkan terkuras stamina, gitu. iya, terkuras. Apalagi ronde pertama udah main di bawah kan capek. Iya. Di bawah tuh udah sebagai om aja ngeliatnya capek. Gimana Mas Mario nih yang Iya. ya nih kakinya diganggu-ganggu ya, saling diinjak itu bagian dari apa strategi atau gimana? Iya, itu bagian dari strategi karena kalau misalkan dari posisi seperti ini mau nih terlalu dekat, terus apalagi yang bisa dilakukan? Ya udah nginjek itu. Nah sekarang Udor melakukan apa namanya guillotine ya, tapi posisinya Sarjan di mount. Biasanya sih nggak bisa finish ya dari posisi ini ya. Tapi kita lihat di sini badannya sampai nekuk kayak gitu nih, kemungkinan ada kemungkinan bisa berhasil. Cuma lebih besar kemungkinannya dia capek bentar lagi. Si Udor. Karena choknya sebenarnya nggak terlalu masuk, tapi ya dipaksain. Keluar. Nah kan, bener. Bisa escape ternyata bisa escape. Sarjan. Nah, pukulannya telak-telak banget kayaknya ya. Yang gue lihat lihat dari posisi ini mestinya dipertahankan tuh posisi seperti tadi karena Udor dipukulin tapi dia tidak bisa defense. Dia apa namanya? Makanya dari tadi pukulan-pukulan si Sarjan tuh masuk telak gitu. Iya, masuk telak. Tapi damage-nya tuh nggak bikin Udor kelayangan ataupun goyah gitu. Iya. Masih ototnya gede ya, lebih kuat ya. Tubuhnya tangguh gitu. Ya itu sepertinya tangannya dikunci belakang itu, Mas. Kemungkinan ya. Tangannya Udor kena kunci tuh. Enggak, itu guillotine cuma dipaksain. Gue nggak tahu kenapa dia maksain guillotine-nya terus-terusan padahal posisinya belum terlalu bagus. Mestinya dia perbaiki dulu posisinya baru. Karena posisi itu menentukan prestasi. Posisi badannya menentukan prestasinya, submissionnya itu apakah akan masuk atau enggak gitu. Nah ini biasanya kan ini kan berarti saling menekan ya. Nah instruksi dari corner tuh ngaruh juga nggak sih? Oh ngaruh banget, banget kalau kayak begini. Tapi kan ini kan diam kan nyari momentum dan dengerin instruksi cornerman kan. Tapi kalau misalkan intensitasnya setinggi ini nih, biasanya orang udah nggak bisa dengar. Udah fokus untuk udah terlalu sibuk dengan pertarungannya. Punya ini ya, punya jalannya sendiri gitu. Iya. Udah nggak denger dia kalau udah kayak begini. Biasanya denger tapi nggak sayup-sayup. Iya. Dengarnya sayup-sayup. Sayup-sayup. Ya masuk lagi. Nah ini takedownnya agak bagus nih yang kali ini si Udor nih. Ya, terus masuk ke mountnya juga lebih stabil. Nah, di elbow saja. Ngeri banget. Nice. Nice. Pukulannya masuk. Ya. Bagus. Aduh, Nah, sekarang masuk ke back kayaknya. Nah, dari sini kalau misalkan dia mau stabil, hook di kakinya satu mesti dalam, satu mesti pendek. Nah, tuh seperti yang dilakukan seperti masuk situ. Arensinya sepertinya nih ya, masuk ya. Kita lihat arensinya apakah akan masuk atau tidak. Ya, kakinya udah masuk. Kakinya udah di body lock, bakalan berat nih. Nah, sekarang langkah dari Sarjan adalah nurunin tangannya nih. Nah, di sini dagunya ngeluarin tangannya ya. Ngeluarin tangannya dulu. Yang penting tangannya keluar dulu. Baru setelah itu kita bisa pikirin escape yang lain. Nah, sekarang tangannya udah keluar. Nah, ini sepertinya berat nih. Dugaan gua untuk si Sarjan escape dari ini body locknya si. Iya. Udah lihat perutnya aja sampai ketekan dalam gitu. Sampai mengeluarkan darah ya karena pukulan-pukulan Udor tuh keras banget sepertinya karena ototnya tadi ya. Iya, ototnya gede ya. Buat ukurannya dia, buat ukuran 48. Nah, kalau Arensi dari posisi seperti ini sulit nih karena kepalanya si Udor ada di atas kepalanya si Sarjan. Kepalanya belakang Udor tuh di leher si Sarjan. Kebalik gua. Jadi kepalanya begini nih. Kalau kepalanya Udor di lehernya Sarjan nggak bisa. Karena lehernya Sarjan hanya bisa nempel ke kepalanya Sarjan. Gimana tuh? Gue jadi bingung dijelasin begitu. Kalau lehernya Sarjan kepalanya Udor kan aneh. Iya. Makanya gue bingung kan. Ini apa? Gue ya aja lagi. Tiba-tiba udah di mount position lagi. Sadar ya. Iya, nggak sadar ya. Nggak sadar gitu. Nah, dari sini Sarjan ronde kedua selesai. Nah, kita lihat nih di round kedua. Round ketiga, apakah tenaganya masih ada? Karena
untuk defense dari serangan dari back tadi juga banyak energi yang dikeluarin ya. Ya, tadi main di bawah juga, terus mengeluarkan kuncian. Terus dipukulin juga seperti ini. Walaupun elbow-nya juga masuk gitu kan. Nah, elbow. Aduh, ngeri banget ya. Iya. Ya, itu Wah, Ucu benjol sedikit ya. malah dua-duanya benjol kan ya, kanan kiri ya. Hah. Oh, karena botak jadi benjolnya makin kelihatan ya. Iya ya. Karena rambutnya dicukur lebih tepatnya. Oh iya. Rambutnya dicukur, dipangkas. Iya. Lihat, kita dengar instruksi dari si Bang Zuli ya. cornernya si Sarjan. Apa itu tadi? Sepertinya harus dikeluarkan semua di ronde ketiga. Iya, karena dia Jangan mungkin harus submission ataupun atau kayaknya harus finish ya. Karena harus finish. berdasarkan penilaian dari kita di round 1 round 2 kayaknya Sarjan kalah ya dari segi angka ya. Kalau dari bahasa tubuhnya juga dia udah mulai capek tuh kayak gitu tuh. Udah mulai nyari jarak gitu ya. Ngukur jarak dulu gitu. Ngukur jarak. Dia nggak berani cepet-cepet maju. Masuk itu. Iya, ragu-ragu si Sarjan masih mengukur jarak. Jaraknya masih terlalu jauh. Tapi harusnya secara kan tingginya beda ya, Mas ya kan. Mestinya jangkauan pukulannya kan harusnya lebih panjang si Sarjan, tapi udah Cuma- letoy kayaknya si Sarjan. Maksudnya kalau misalkan emang jangkauannya lebih panjang dia bisa main dengan jab ya. Dia coba lempar jab-jabnya dulu. Kalau misalkan jabnya ketemu, insya Allah pukulan-pukulan lain juga ketemu. Nyampe. Benar. Ini sepertinya Sarjan kayak stabilnya udah benar-benar terkuras habis ya. Karena di ronde kedua dibawa ke bawah sama si Udor. Udor juga kayaknya nyari finishnya lewat submission nih kayaknya, Mas. Wah, Dugaan gue ya. Ya, tangannya itu diambil tuh tangannya. Sebenarnya yang begini nih. Ya. Sebenarnya dari posisi tadi tuh dia cuma tinggal keluarin kepalanya aja. Supaya jangan sampai. Oh, tapi ini crucifix ya? Crucifix adalah ketika ngeri nih kayaknya nih. Tangannya Sarjan dijepit. Jadi dia ya tangan kanan si Sarjan dijepit, tangan kirinya si Sarjan juga tangan kirinya dua-duanya dijepit. Nah, jadi si Udor punya satu tangan free tuh. Ya. Nah, dari sini sebenarnya Udor bisa ngerol lagi supaya apa tuh? Kuncian apa nih? Ini kuncian apa nih, Mas? Gua nggak ngerti nih. Inverted triangle. Inverted triangle sepertinya ingin menirukan oleh salah satu fighter andalan. Mirip Suardi. Ternyata tidak jadi. Tidak jadi. Dan ambil aja ke backnya sebenarnya. Nah, gitu. Bawa ke cage oleh si Udor. Bisa berdiri lagi ya si Sarjan ya, si Udor dari. Iya, karena dia bawah. Seperti si Sarjan udah ini ya, dia udah lelah tapi lelah dia banget. Ya, tetap berjuang ya. Salut untuk Gue Sarjan. bisa lah, bisa, yuk. Gue bisa. Yuk bisa yuk, pura-pura nggak capek Yuk, mari yuk. Walaupun dari wajahnya kelihatan banget dia udah capek ya. Banget nih yang kita di sini mereaksi keduanya. Ya, giletinnya sepertinya Giletinnya telat nih ya. Enggak, kalau misalkan lehernya masih bisa kelihatan, berarti itu belum telat. Belum telat ya. Nah, tapi kalau misalkan lehernya udah ke cover semua sama tangannya, nah itu baru masuk. Dan di sini giletinnya juga giletin arm in namanya. Jadi karena satu tangannya si Udor masuk ke keteknya si Sarjan. Pas ternyata. Itu lebih susah. Menguntungkan ya karena botak. Fakta loh. Emang bener loh dia pegang di botak. Iya. Ya setelah dipikir-pikir ketika botak ini ya, ada sisi positif ya gitu kan. Ketika botak dibasahin. Licin. Bener. Licin. Bener. Apalagi kan keluar keringat gitu kan. Keluar dari kepala keringat juga kan. Waduh, kuningnya masuk dari tadi. Udor nih fighting spiritnya luar biasa nih. Iya ya. Luar biasa dia. Elbownya masuk dari tadi. Sepertinya udah kesulitan tinggal. Iya, Sarjan. Tinggal 1 menit. 1 menit 30 detik lagi. 30 detik lagi. Apakah si Sarjan bisa keluar menurut lu, Mas, atau gimana? Mestinya bisa. Ini dia mesti. Nah, dia berlutut. Dari berlutut dia tinggal dorong Udor ke arah cage sini. Nah, terbalik deh nanti Udor jadi Udor yang di bawah. Ini sepertinya dia mendengarkan instruksi lu secara tidak langsung. Tapi
Luar biasa. Ya seenggaknya dia berdiri dulu dah. Iya, udah pergerakannya udah mulai lambat ya kan si Sarjan. Soalnya baterainya emang sudah mulai Sudah lowbat ya. Ya, pukulannya masuk dari si Udor. Udor masih. Ya, main bawah lagi, sisa 1 menit terakhir. Gimana nih Mas? Menurut lu Mas, tanggapan lu? Apakah Ya. ada yang bisa finish dari submission atau ya? Ya. Ya. Nampaknya sih kita cuma tinggal menunggu ya untuk Udor menang ya. Kecuali Sarjan ada tiba-tiba ada submission apa gitu. Tapi kayaknya ya paling mungkin giletin lah. Paling mungkin ya. Paling mungkin dia giletin. Ya, Tapi ada kemungkinan juga ya, pas giletinnya. Ya, sepertinya sampai ya giletin dah yang dari tadi dia coba. Kan gak mungkin kan tiba-tiba dia coba tiba-tiba dia submissionnya armbar kalau emang dari tadi dia nggak ada percobaannya. sisa 15 detik terakhir nih. 15 detik terakhir Si Udor memberikan tekanan yang sangat ekstra gitu kan. Tuh. Yuk pukulannya masuk. Lagi-lagi. Elbow-nya ngeri banget. Aduh. Keningnya masuk, elbow-nya masuk. Selesai. Ya, Luar nampaknya biasa. pertandingan ini Seru ya, tiga seru round. seru 3 round. Jual beli pukulan juga, tapi si Udor bisa menguasai pertandingan dan dia bisa ini ya, konstan ya dia. Pace-nya dia selama 3 round ini segitu terus. Padahal kalau dilihat dari kacamata seorang Mario Satya-Wirawan, itu pace-nya dia terlalu cepet tuh untuk bisa bermain konstan selama 3 round seperti itu. Luar biasa. Tapi luar biasa ya. Sangat emosional Udor setelah menang. Udor seperti menangis karena terharu mungkin ya Terharu bisa mungkin menang. ya, akhirnya bisa menang. Ya belum ada pengumuman ini sih, tapi keyakinan iya? dia menang. Tapi masa iya Masa tiba-tiba- Sarjan yang menang? Itu. Jadi dilihat dari dominasi juga lebih banyak Udor, kontrol juga lebih banyak Udor. Iya, betul. Oh jauh lebih pendek ya dia ya? Ya, seperti tadi kita lihat di sesi weekend, Mas, ya kan, kelihatan bahwa Ladies and tapi memang gentlemen, setelah bicara pertarungan stamina selama si 3 Udor tuh ronde, ini ya, juri karena memutuskan hasil persiapannya angka lebih matang kemenangan gitu. mutlak kayaknya lebih- untuk persiapannya lebih kemenangan matang. dari sudut Dari Iron Ship. merah, Uce. Luar biasa. Kambing besi berarti ya? Kita beri tepuk tangan dulu kepada si Udor. Mantap, Uce Rohendi. Menjadi pertandingan pembuka yang sangat luar biasa di One Pride Sangat MMA luar Fight biasa. 44 dengan tema Battle of Pride. Waduh, luar biasa. Si Udor tuh menangis memberikan kendalinya ke cornerman-nya. Ya kan? Cornerman-nya. Baju putih ditempel-tempel muka penuh darah. Enggak lah. Oh enggak, udah nggak berdarah ya? Udah dielap. Oh udah dilap. Udah aman. Oh untung, jadi bajunya nggak jadi kotor deh. Karena kotor itu baik. Seperti salah satu tagline sebuah produk. Kalian pasti tahu. Iya. Ya kita beri tepuk tangan. Dirasa cukup dulu nih Mas Mario karena Siap. bentar lagi ada pertandingan seru lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Fight Reaction bersama gua dan juga Mas Mario. Subscribe. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.